semua, balik lagi sama gue Yuda di acara podcast ngobrolin kerjaan. Nah, semoga teman-teman semua sehat selalu, berkah rezeki, pokoknya sukses selalu gitu. Nah, di episode kali ini menarik nih ya, narasumbernya kita sangat bervariasi. Kita hadirkan yang sekarang ini adalah tim leader. Nah, tim leader buat apa nih? Mungkin ada sebagian teman-teman yang udah pernah dengar juga posisi ini atau profesi ini, tapi nanti lebih jelasnya kita tanya langsung sama yang bersangkutan. Ada Ochan. Yeah. Setelah berapa lama ya Kak ngundang dia ya? Waduh, ini pokoknya lama lah. Pokoknya nih orang super sibuk gitu. Jadi gue sangat thank you banget Chan udah nyediain waktu buat hadir di podcast ini. Sekarang boleh lah ya cerita-cerita gimana pekerjaan lo sekarang, Chan, kehidupan lo sekarang, dengan profesi ini sebagai tim leader ya gitu. Tim leader yang gue tahu adalah lo nge-lead SPG, gue cuma tahu sebatas itu. Betul. Tapi mungkin ada skup-skup pekerjaan lagi yang memang teman-teman dan gue sendiri juga pasti belum tahu gitu. Apalagi di luar itu gitu. Ya Chan ya, mungkin lo bisa cerita. Awalnya gue akan bertanya dari background lo dulu Chan. Gitu. Oke. Kalau untuk background gue sendiri sebenarnya dulu gue sempat kuliah. Satu kampus lah kita. Iya. Jadi ketahuan satu kampus ya. Terus lanjut. Jadi sempat kuliah di ISIP Jakarta Selatan. Ya cuman gitu, nggak selesai. Ya oke. Ya karena udah memilih untuk ngambil kerjaan dulu. Jadi tuh gue tim leader sendiri itu udah dari zaman kuliah sih. Oh, jadi ini udah nyambi sebenarnya? Udah nyambi. Gitu. Nah, karena untuk pekerjaan tim leader sendiri itu kebanyakan waktu itu gue ngambil tuh di luar kota. Kayak di Karawang. Terus gue pernah juga di Bandung. Awal-awalnya tuh? Awal-awal gitu. Jadi waktunya itu kesita banyak di kerjaan. Jadi itu makanya gue untuk kuliah itu gak gue selesain di situ. Sayang sih sebenarnya. Cuman pilihan kan. Oke. Berarti ya sebenarnya mungkin nanti one day lo akan bisa ada waktu ngelanjutin lagi, mungkin bisa ya gue doain lah bisa ngelanjutin lagi Chan gitu. Nah, awalnya lo bisa mulai ada job di samping lo juga waktu itu saat lo kuliah itu lo terinspirasi atau terinfluence dari temen lo atau saudara atau gimana Chan? Atau lo emang kayak tiba-tiba berpikir, oh gue pernah ngeliat pekerjaan tim leader terus gue tertarik nih gue coba gitu atau gimana? Ini menarik nih, kalau mau diceritain dari awal itu gue sendiri sebenarnya nggak langsung tim leader. Jadi beranjak dari kru. Dari kru dulu. Jadi kru itu apa sih yang waktu itu pada saat itu dibutuhin? Gue jadi helper, gue jadi runner gitu kan. Berarti ini lo ngomongin skupnya berarti lo kerja di IO ya? Di IO, betul. Nah, gue sendiri emang seneng kerja lapangan. Gue seneng event, karena kebetulan pun dulu dari zaman SMA, gue kan kebetulan juga OSIS ya. Jadi tuh suka ngadain acara, kalau dulu zaman SMA apa sih? Turnamen, pensi, kayak gitu kan. Nah, gue ngerasa emang kayaknya nih passion gue di sini nih, gitu. Jadi waktu itu gue pernah ditawarin awalnya itu runner untuk konser Maher Zain. Langsung internasional ya? Itu kebetulan banget karena emang untuk penyelenggaranya itu kenal lah ibaratnya. Jadi dikasih kesempatan untuk ikut terlibat di konser tersebut sebagai runner pada saat itu. Nah dari situlah akhirnya mulai beberapa banyak, bukan tawaran aja ya, gue sendiri pun cari tahu info, ada event di mana sih, sampai yang skala internasional yang pernah gue kemarin ikut itu adalah Asian Games. Oh, lu sampai Asian Games? Gokil, keren. Jadi kemarin pada saat Asian Games itu, gua untuk job desk-nya itu adalah media and partner. Media and partner. Nah dari situlah mulai gua merambah ke dunia event. Akhirnya gua memilih untuk tim leader sampai sekarang. Oke. Nah, Chan, ini biar teman-teman tahu juga ya. Gua sendiri pun pengen tahu. Tadi lo mention helper dan runner. Itu beda job desk-nya apa, Chan? Beda job desk-nya itu kalau misalkan contoh kalau runner itu biasanya kita dibutuhin untuk yang cepet lah gerakannya, karena kita dibutuhin untuk waktu itu gue pernah di Asian Games juga ngejambi jadi runner ya. Jadi untuk ngirim memory card dari tempat video tuh ke tempat
broadcastnya. Oh, oke. Nah, kayak Lo gitu. harus Jadi lari. ya, lo harus Nah, cepet ya. Kayak gitu tuh salah satu contohnya. Ya istilahnya jadi loader ya, loader Iya, data ya. Kalau helper itu lu lebih ke ya lu harus bisa, namanya juga kita kan membantu ya. Jadi kita apa yang pada saat itu dibutuhkan dan emang kebetulan diminta tolong ke kita ya kita bantu. Oh, lo berarti standby ya saat itu ya, Standby apapun pada- itu. Apapun itu. Oh, cuma maksudnya dari sisi speed up itu lebih harus cepet si runner ini Iya, ya, si karena dia runner harus ini. mobile ya. Karena biasanya dia untuk job desk itu lebih terfokus. Ya. Gitu. Oh, I see. Oke, gue suka jadi pertanyaan juga sih Chan ya. Maksudnya sebenarnya sama-sama helper dua-duanya Sama-sama kan ya. helper. Cuma tinggal speed up yang harus standby yang mana gitu ya masing-masing itu ya. Oke. Nah, berarti saat itu statusnya lo adalah seorang freelance. Freelancer. Oke, freelancer. Di IO, terus lo akhirnya memutuskan. Sorry, lo basic kuliah apa Chan? Fakultasnya? Fakultas gue tuh kemarin gue ambil manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi. Jadi sebenarnya masih ada Roots-nya masih iya, sama lah ya. Cuma mungkin kalau era sekarang kan penyebutannya aja Chan yang beda ya gitu. Kayak sales department aja ada yang sekarang sebut sebagai account eksekutif ya kan, ada yang sebutnya sebagai business development ya kan, macam-macam lah, mungkin penyebutan aja. Oke. Terus waktu itu ketika lo memutuskan untuk nyemplung di dunia event organize awalnya gitu, itu lo kenal, tadi lo bilang kenal ya, kenal sama yang punya eventnya, itu memang lo waktu itu saat itu diajak sama dia atau lo menyodorkan diri gitu, gue mau ikut dong gitu. Oke. Kalau pada saat itu tuh yang konser sama Herzen tuh diajak. Jadi emang dia membutuhkan banyak runner ibaratnya. Jadi ada posisi yang kosong ya, jadi diajak. Mau nggak gitu sembari kuliah nih? Iya. Karena kan kalau konser kayak gitu kan nggak lama ya, jadi cuma 1 hari dan cuma ya beberapa jam aja. Nah jadi pada saat itu diajak sih untuk ngebantu. Tapi hitung-hitung juga buat nambah lu jajan. Jajan. Iya, jajan kan. Udah gitu lo maksudnya posisi nggak ada tanggungan apa-apa, lo masih single gitu kan, kasarannya kan. Dihajar aja ya gitu. Oke. Ini menarik banget. Dari awal memang lu udah concern buat ke ini ya, ke bidang ini karena lu suka ya gitu. Oke, terus abis itu begitu lu udah terjun langsung, saat itu lu udah memutuskan kayak gue milih ini dulu, ngalahin si kuliah lo ini. Abis itu lu langsung ke profesional, apakah lo akhirnya in-house atau lo masih freelance aja tuh Chan awal-awal itu? Itu masih freelance. Masih freelance? Itu masih freelance. Sekitar berapa tahun tuh? Itu freelance itu sekitar, itu lama juga sampai tahun 2020. Oh lumayan ya? Iya, Lumayan 2020. ya. Dari sampai tahun 2020 masih freelance. Oke. Udah mulai in-house-nya itu di 2020 bulan Februari pas awal-awal Covid tuh. Oh justru pas awal Covid lo in-house ya. Itu kebetulan emang dapat kesempatan untuk megang salah satu perusahaan tapi non-profit ya, non-profit company itu di Bali, di Ubud. Oh lu sempat stay di sana? Sempat di Ubud, berarti? iya. Oke. Gitu. Berarti kalau maksudnya non-profit ini tapi lu tetap menyediakan jasa itu tetap dapat margin atau gimana? Tetap ada salary ya? Tetap ada salary? Iya, tetap ada salary-nya. Jadi gajinya tuh justru bulanan. Oh di situ udah bulanan tuh, Iya. udah karena udah in-house tadi kan. Nah tapi polemiknya adalah lo in-house pada saat COVID. Nah COVID semua kan aktivitas yang ada di lapangan terhenti kan? Betul. Akhirnya gimana Chan? Nah, saat jadi itu? pada saat pindah itu kan emang di bulan Februari 2020. Nah, Covid itu udah mulai besar-besarnya di Indonesia itu kalau nggak salah di bulan Maretnya, Ya, kan? ya. Nah, jadi emang waktu di perusahaan di Bali itu dia ada event tahunan. Oke. Dalam 1 tahun itu dia ada 2 event, gitu. Nah, jadi tadinya di awal kita merasa kalau COVID ini bisa lah, kita masih bisa ngadain event, gitu kan. Ternyata kan dampaknya skala global, Iya, betul. ya kan, betul, besar betul, banget. Betul. Ya udah akhirnya ya mungkin karena emang belum rezeki juga, jadi di Bali itu cuman sampai bulan September. Nah, pas pada saat pindah ke Bali itu kan posisi gue, job desk gue itu sebagai asisten program. Oke. Nggak ada event, nggak ada program. Iya, benar. Jadi nggak ada benar. kerjaan. Iya, dong. benar. Jadi sempat dirumahkan itu di bulan April kalau nggak salah. Di bulan April itu sempat dirumahkan, tapi masih digaji. Masih menerima gaji. Itu luar biasa. Iya. Masih diterima gaji. Akhirnya udah emang kayaknya, wah ini kayaknya nggak bisa mengadakan event sama sekali nih.
yang tadinya dirumahkan akhirnya di pengurangan karyawan, termasuk gua pun akhirnya di stop, diberhentikan pada saat itu. Oke, nah pada saat lo masih menerima salary bulanan, walaupun memang belum ada program dan lain-lain, itu kalau boleh tahu jadinya buat backbone-nya dari mana Chan saat itu Chan? Buat bisa menggaji lo gitu? Ya, jadi kalau mau gue mungkin cerita sedikit ya. Jadi perusahaan ini itu yang punya itu suami istri. Oke. Nah, jadi lokal ya, ini lokal ya. Suaminya lokal, istrinya orang luar. Oke. Nah, jadi mereka pun ini bisa dibilang pengusaha. Jadi mereka punya resto, terus mereka punya beberapa bidang usaha lah di Bali. Emang jadi, pasangan bisnismen lah ya. Jadi itu emang dari dana atau dari keuangan mereka sendiri. Nah, kalau misalkan event berjalan ya kan dari sponsor. Iya, sponsor. Ya kan, sponsor. Jadi ya itu makanya mereka itu bilang non profit company karena emang nggak ada campur tangan dari pemerintah daerah. Oh, ya, yes. Oh, oke, menarik ya. Tapi maksudnya ya berjiwa besar juga owner ya gitu ya. Maksudnya bisa nge-cover lu sementara gitu ya. Nggak ada pengurangan gaji apa segala, justru lu masih jalan walaupun nggak ada program. Nah, habis itu baru lu sempet akhirnya pengurangan itu pegawai. Iya, pengurangan. Nah, gitu. Lu termasuk yang kena di situ. Termasuk yang kena. Oke. Habis dari situ lu bangkit nih ceritanya, ya kan COVID udah mulai reda, udah segala regulasi pemerintah udah berubah, semua akhirnya bisa acara-acara lagi. Di situ lo mulai start. Itu mulai start lagi. Oke, langsung tim leader tuh. Itu langsung tim leader. Awalnya gimana tuh, Chan? Jadi kan lumayan lama ya vakum dari COVID itu karena emang gak ada event apapun tuh nggak boleh gitu kan. Itu event pertama yang akhirnya mulai lagi itu kalau nggak salah di 2021 awal ya. Itu sebenarnya masih red zone ya, masih zona merah. Iya, masih. Masih zona merah dan itu di Karawang. Oke. Jadi sebagai tim leader megang salah satu kompetitor provider. Nah, jadi megang itu sebagai tim leadernya. Oke. Itu gua megang mencakup Karawang, Cikampek, Purwakarta. Ceritanya lo langsung ditunjuk tim leader gimana? Apply. Oh, ini jatuhnya in-house langsung ya? Enggak, belum masih freelance. Cuman dia buka lowongan dan gue coba apply. Nah, akhirnya alhamdulillah keterima pada saat itu. Dengan mungkin melihat background-nya juga udah banyak banget kan, ya kan? Oke. Jadi lu langsung dikontrak berapa kota gitu ya? Jatuhnya ya, beberapa kota ya? Durasinya itu 3 bulan. 3 bulan ya? 3 bulan. Per 3 bulan di-refresh lagi lagi gitu? Enggak, emang eventnya itu hanya 3 bulan. Oh. Hanya 3 bulan. Oke. Iya, jadi jatuhnya ya udah setelah itu bisa lanjut mungkin kalau dia punya titik lagi ya kan, atau lo bisa lompat ke tempat lain karena kan lo nggak terikat kan. Betul. Ya kan? Oke. Nah, terus begitu lo jalanin pertama ceritanya lo awam nggak dengan pekerjaan itu sebagai tim leader? Untuk awal mungkin karena sebelumnya belum pernah megang tim leader, awalnya itu mungkin agak awam, cuman nggak terlalu karena untuk memanage sebuah tim itu gue udah sering, kan. Nah, cuman bedanya kalau tim leader itu bukan cuman memanage timnya, lu juga harus memastikan kita kan selling ya. Selling dan itu ada target. Jadi memastikan tim itu achieve target. Nah, setelah itu gue juga sebagai tim leader harus tahu nih titik-titik mana aja yang sekiranya ramai. Jadi untuk SPG ataupun SPB tim gue itu dia nggak harus susah-susah untuk jualannya. Jadi mereka bisa di titik itu dan penjualannya pun bisa achieve target lah ibaratnya gitu. Oh, oke. Berarti nah ini insight nih teman-teman ya. Tadi Ochan juga statement bahwa ini ada part yang juga kita nggak tahu. Ternyata lu harus cari insight kota-kota yang dimana wilayahnya juga ramai juga ya gitu. Lu berarti lu ngebaca juga Chan ya, tiap hari trafficnya berapa orang kira-kira yang datang gitu kan. Betul. Oke. Itu tanggung jawab lu. Itu satu tanggung jawab dan jangan lupa kalau TL itu kita juga harus bikin laporan, report. Yes. Jadi report selling. Terus misalkan ada kendala apa di lapangan, lu juga harus follow up itu. Jadi nanti biar apa? Biar kita tahu nih gimana menanggulanginya kalau misalkan ada kendala gitu di lapangan gitu. Oke. Berarti sebenarnya ini ya lo tergantung di projectnya ya. Produk yang lo jual kan memang tidak itu aja kan. Biasanya kan memang industri juga macam-macam ya brand ya. Mungkin kan kalau kebanyakan kan teman-teman mungkin di rumah kalau
SPB, SPG itu kebanyakan mungkin yang pernah dilihat mata adalah otomotif banyak Chan ya kan gitu kan, terus sigaret ya kan, rokok dan lain-lain kayak gitu-gitu. Nah, untuk ini Chan ya, untuk lu sekarang menjalani profesi tim leader ini, biasanya lu membawahi berapa orang Chan? Oke, jadi biasanya dalam satu tim itu 3 sampai 4 orang untuk SPG atau SPB-nya. Yes, oke. Gitu. Jadi kenapa bisa sebanyak itu? Karena balik lagi nih dari pihak brand, klien menuntut untuk targetnya berapa dalam satu hari. Kalau misalkan dibebankan sama 1 atau 2 orang SPG atau SPB itu kan berat ya. Jadi dibantu nih, jadi ada 4. Dan nggak menutup kemungkinan gua sebagai TL pun juga ikut selling. Gitu. Jadi maksudnya ini juga beda-beda ya. Kadang ada brand yang menyamaratakan untuk target sellingnya. Tapi ada juga yang di bawah si SPG atau SPB. Tapi kalau di atas SPG SPB untuk targetnya itu nggak ada sih, nggak mungkin ibaratnya. Oke. Nah, Chan boleh kasih tahu nggak ke teman-teman nanti mungkin ada yang belum ngeh SPG itu singkatannya Sales Promotion Goals. Promotion SPB Sales Promotion Goals ya itu. Jadi yang membantu, yang mensupport buat selling di lapangan lah gitu. Nah, Chan ini adalah tim leadernya yang lead ya Chan ya berarti. Dalam satu titik itu bisa ada berapa tim leader Chan? Kalau dalam satu titik itu biasanya cuma 1 tim leader. Jadi misalkan programnya ini membutuhkan banyak tim, otomatis tim leadernya pun nggak mungkin cuma 1. Nah, tapi dalam satu titik atau satu area coverage itu hanya di cover sama 1 TL dan beberapa SPG-nya aja. Jadi nanti tim lain dipecah nih, misalkan gue megang untuk area Jakarta Timur, nanti Jakarta Selatannya beda, Jakarta Baratnya beda, Jakarta Utaranya beda kayak gitu. Oke. Dan itu jam kerjanya Chan itu apakah sama kayak orang kantoran nggak? Nah, ini sedikit ngejelasin ya. Yang tadi kita omongin itu adalah event yang GT atau General Trade. Yang dimana kalau GT itu emang outdoor. Nah, jadi ada juga yang MT, Modern Trade. Modern Trade itu MT itu biasanya dia di store-store. Entah itu di swalayan, entah itu di supermarket, entah itu di mall gitu kan. Nah, untuk jam kerjanya sendiri. Kalau untuk yang di store, MT itu biasanya 8 jam kerja. 8 jam kerja, Atau misalkan dari awal udah dibilang ini long shift ya. Nah, itu bisa lebih dari 8 jam. Tapi kalau di GT, nah ini dia. Gimana bilangnya? GT ini benar-benar adalah orang yang tahan banting. Karena apa? Satu, kita di outdoor. Kendalanya itu bisa cuaca, entah itu panas, entah itu hujan. Dan jam kerjanya itu terkadang mengikuti dengan target yang kita kejar. Jadi kalau udah 8 jam tapi targetnya masih belum sampai, itu kita push terus. Tapi tetap ada batasan, kan? Misalkan ya sekiranya udah malam, udah jam 8 atau jam 9 ya kan mungkin kita lanjut. Kita lihat juga nih performa tim kita, kalau emang jam-jam segitu mereka udah lesu, mau kita push seperti apa juga susah. Benar. Gitu. Benar. Jadi jam kerjanya ya kalau GT itu fleksibel sih. Ya tetap harus dilihat limit ya, karena mereka manusia juga kan Chan ya kan. Iya betul. Terus misalnya kalau tadi itu masalah jam kerja, masalah mekanisme lo di lapangan seperti apa. Kalau misalnya untuk sistem perekrutan, itu lo andil penuh nggak Chan untuk memilih siapa yang akan menjadi tim lo? Kalau untuk rekrutmen itu dia biasanya ada timnya sendiri. Itu satu. Tapi biasanya karena TL itu kan kita udah biasa kerjasama sama beberapa SPG atau SPB, otomatis kita punya link. Punya, lo ada banknya lah ya. Betul. Bank linknya. Nah itu biasanya gue ngajuin ke bagian rekrutmennya. Tapi setelah diajuin ke bagian rekrutmen itu biasanya di screening lagi. Di screening langsung oleh klien. Gitu. Jadi nanti. Jadi klien andil juga ya? Betul. Itu jadi yang nge-lock itu klien. Ini nih, ini kurang, ini gitu. Jadi tetap klien yang menentukan untuk SPG atau SPB-nya itu. Jadi kayak lo berarti ada divisi talent acquisition-nya sendiri ya? Betul. Berarti ya. Nah, spesifikasinya Chan, yang gue tahu sekarang, cuma ini nanti dibenarkan ya Chan ya, atau dikoreksi. Yang gue tahu adalah so far kalau SPB atau SPG itu yang penting good looking. Bener nggak kayak gitu doang? Atau gimana Chan? Jadi gini, itu ada benernya juga.
Tapi biasanya sih tergantung kebutuhan dan tergantung penempatannya. Itu makanya tadi gue bilang ada MT, ada GT gitu kan. Itu biasanya di SPG atau SPB itu juga ada grade. Ya. Ada grade A, ada grade B gitu kan, ada A+ juga. Ya, Dan paling atas itu biasanya Usher. Usher, oke, gue pernah dengar istilah Usher ya, oke. Kalau Usher itu udah ibaratnya udah yang A++-nya lah ibaratnya. Itu mereka itu biasanya itu nggak diwajibkan untuk selling, tapi lebih untuk look aja. Jadi misalkan kalau atau service gitu ya, misalnya kayak nggak tahu ya, gue mungkin waktu itu pernah dengar istilah Usher karena gue pernah di IO dulu, Chan. Usher itu kebanyakan buat kebutuhan konser-konser yang kayak gala dinner apa gitu ya, dia dibutuhkan gitu ya. Maksudnya yang mungkin bukan ngomongin look doang, tapi dia bisa serve kayak dia speak English-nya bagus gitu kan, terus hospitality-nya bagus. Ya bener gak kayak gitu kan? Betul banget. Nah biasanya kalau lu lihat di Usher itu misalkan di yang tadi lu bilang tuh Yud, otomotif. Kalau pernah lihat Gias, IMS, itu kan suka ada perempuan-perempuan cantik lah di situ kan untuk greetings customer, untuk narik konsumen seperti itu. Nah itu biasanya itu Usher. Oh, jadi udah nggak ngomongin selling dia ya? Udah nggak ngomongin dia maintain selling. ya, maintain leads ya? Gitu. Cuman tetap harus dibekali dengan product knowledge yang Yes, pasti. Nah kalau untuk SPG-nya sendiri tadi kita balik lagi apakah harus ada look? Itu sebenarnya penempatannya. Biasanya kalau GT itu untuk look itu nggak terlalu ya. Yang penting kalau untuk perempuan bisa dandan. Terus yang kedua jago sellingnya. Terus yang ketiga biasanya kalau yang kayak rokok, terus yang kayak brand-brand yang kita tahu ada juga minuman, itu kadang ada minimum tinggi badan. Oh sampai minimum tinggi badan? Ada minimum tinggi badan. Kayak ini ya, kayak seleksi pramugari. Ya benar. Ada minimum tinggi badannya gitu. Tapi kalau yang untuk benar-benar looknya bagus itu biasanya yang di mall-mall, yang di store-store, yang kayak gitu. Gitu. Tapi kalau GT itu kayaknya kalau yang selama ini gue pegang, yang penting lu jago selling sih. Jago selling dan nggak manja. Itu yang harus digarisbawahi. Iya, ya karena kan dia terjun di lapangan langsung kan gitu kan. Nah apa? Gue penasaran Chan, ketika lo ngomong jago selling itu kan balik lagi Chan ya, sebenarnya kan gimana kita merepresentasikan produk itu ke orang lain sampai dia tertarik. Betul. Tapi kan tidak jaminan juga. Begitu kayak misalnya lo Chan, lo jago selling, lo jago ngomong cuap-cuap apa segala, tapi kan nggak guarantee juga produk itu bisa laku berapa. Betul. Gitu kan. Nah, itu apa maksudnya ada ini nggak, ada yang lebih spesifik lagi nggak untuk rekrutmen buat tipikal yang kayak gitu loh. Maksudnya jago sellingnya ya general, oke, dia pintar ngomong apa, tapi kan lo pasti juga dalam hati kecil lo ini bisa achieve target kan nih gitu loh. Maksudnya nah itu apa yang lo mungkin lo push, lo kasih suggest ke dia atau gimana, itu gimana Chan? Jadi kalau untuk dibilang untuk jago selling itu bener ya, biasanya kita harus komunikasi bagus. Tapi terlepas dari itu, mereka tuh harus paham dulu product knowledge-nya. Oh berarti lo training nih? Iya, pasti training. Jadi gini, mindset mereka itu kebanyakan emang pengen jualan, give target jualan. Tapi kalau gue selalu bilang ke SPG gue yang di GT, daripada lu cuman berfokus jualan, coba lu kasih mereka itu edukasi dengan produk yang lagi lu bilang, yang lagi lu pegang. Jadi edukasinya itu dari mana? Dari produk knowledge-nya. Misal kita ngomongin lagi megang produk untuk sabun cuci baju, kan banyak ya kompetitor sabun cuci baju bervariasi gitu kan. Apa sih kelebihannya? Ya misalkan kandungan tumbuhan di dalam deterjennya, atau nggak panas di tangan kayak gitu-gitu. Terus harumnya tahan lama, nggak bakal apek. Itu yang lebih disodorin awal kepada konsumen. Terus jangan lupa semuanya itu kan dari first impression ya. Jadi kalau misalkan lu nawarin ke SPG nih, nawarin ke konsumen, Pak deterjen, lu mau beli nggak? Ya nggak mau gue. Oh, deterjen nih Pak, bantu Pak, mau beli nggak? Iya. Enggak kan? Pertama dia salah sasaran, ngapain nawarin ke gue? Betul. Harusnya ke istri gue mungkin gitu kan? Ya kan? Bisa. Nah, tapi kalau misalkan cara dia menawarkannya, misalkan nih, Ibu, halo selamat pagi Ibu, gini-gini segala macam, dengan impresi dia yang ceria, yang menyenangkan. Orang yang tadinya nggak mau denger, akhirnya oh iya kenapa? Disitulah dia momennya masuk untuk mengedukasi produk yang dipegang. Gitu. Jadi jangan melulu di pikirannya itu
Ini orang harus beli, ini orang harus beli, gitu kan. Bangun aja dulu moodnya. Bangun dulu moodnya, jelasin dulu tentang produknya, edukasi dulu ke konsumen tentang produknya. Setelah itu baru lu bisa eksekusi. Gitu. Kalau dari awal lu udah eksekusi, ya orang kadang mikir apa sih gitu kan, kayak ada kok masih ada stok di rumah gitu, kayak gitu-gitu lebih ke situ. Nah, dan kita bekali juga karena ini kan event ya, bukan yang jual di warung atau misalkan jual di mall. Event itu biasa ada gimmicknya, Yud. Adalah hadiahnya. Dia apa segala ya. Itu menambah daya tarik pembeli. Jadi misalnya kayak ibu beli di saya, ibu ada hadiah ini loh bu, ada tambahan ini loh bu, yang di tempat lain ibu nggak akan dapat itu. Nah itu juga jadi value lebih untuk menawarkan ke konsumen. Iya sih. Berarti sebenarnya ada mekanismenya juga ya, lo training, terus lo kasih suggest untuk untuk bikin interest ke customer gimana gitu ya, nggak langsung hard sell gitu kan tiba-tiba, bu saya punya ini bu, beli dong bu, saya udah capek nih bu. Nggak, karena gini Chan, karena ada beberapa oknum juga yang gue suka temuin di lapangan ya, itu kalau ada event gitu apa segala, pak ayo dong pak dibantu pak, saya udah capek pak dari pagi ya, ada Chan ya gitu ya kan, lo juga pasti mengalami itu kan gitu kan. Cuma maksud gue yang tadi gue bilang, begitu lokasi paparan seperti tadi ya harusnya memang dijalankan seperti itu Chan ya. Maksudnya apapun yang terjadi ya lo harus senyum, hospitality lo harus dipikirkan baik-baik ke orang kan, kayak gitu-gitu kan. Gitu. Nah, terus Chan balik lagi ya, tadi gue sempat nyinggung isu-isu yang suka ada di lapangan gitu. Kalau misalnya Chan gini Chan, ini banyak kejadian sebenarnya ya. Kan ada juga kalau misalnya dari sisi SPG itu banyak yang suka genit lah ya, banyak suka genit ke tim lo gitu. Terus dia lapor nih misalnya udah sedikit ada yang agak keterlaluan atau apa. Lo menyikapinya gimana Chan kalau kayak gitu? Oke, jadi gini, gue tuh pernah ada juga pengalaman. Jadi dulu tuh gue pernah punya SPG dan kita running di pasar. Jadi waktu itu gerebek pasar. Pasar lokal gitu ya? Pasar lokal. Ya, gue sih nggak menjudge orang-orang yang seperti itu, cuman adalah beberapa oknum yang mereka suka catcalling atau bahkan kurang ajarnya itu suka nyolek segala macam kayak gitu. Sampai fisik ya? Sampai fisik. Nah, itu pernah kejadian di SPG gua. Nah, jadi biasanya dalam satu tim itu tadi kan gue udah jelasin gue bisa megang 4 SPG. Dan gue ngikutin mereka itu gantian. Jadi mungkin yang pertama gue lagi ikutin SPG yang A. Kalau udah aman, gue udah ngambil dokumentasinya. Lalu gue pindah ke SPGB, seperti itu. Nah waktu itu kejadian SPG yang lagi gue nggak ikutin. Jadi dia lagi masuk ke dalam pasar, nah itulah dapat seksual harassment lah ya. Jadi perilaku yang tidak menyenangkan kayak gitu, pantatnya dipukul, pak. Astaga, kayak gitu. Seriusan lo? Maksudnya sampai hal sensitif itu dilakuin sama orang? Dilakuin, nah itulah makanya kadang gue juga sangat menyayangkan yang tadi lo bilang. Ya mungkin karena isu-isu SPG di luar sana banyak yang miring, jadi mereka beranggapan semuanya sama. Padahal enggak. Ya ini isu nasional soalnya kan kayak gitu kan jatuhnya kan. Jadi gue juga menekankan nih sama ya teman-teman di luar sana, kalau emang ada yang lihat SPG, mau dia rokok, mau bajunya seksi atau baju tertutup, hargainlah karena mereka itu kita nggak tahu nih. Mereka mungkin bekerja benar-benar untuk keluarganya. Mungkin ada juga yang banyak yang single factor untuk anaknya segala macam gitu. Jadi kalau emang tidak tertarik untuk membeli produknya, ya seenggaknya jangan perilakunya itu jangan lancang, jangan merendahkan lah gitu ya. Maksudnya tetap itu adalah profesi. Profesi, benar. Oke. Itu sih Chan. Maksudnya gue suka memperhatikan keluh kesah ya. Maksudnya kayak dari sisi manpower kayak SPG atau SPB pun, ya SPB juga nggak menutup kemungkinan kan Chan, maksudnya mungkin dia bukan sifatnya yang pelecehan tapi kayak dicibir gitu ya atau apa gitu kan, misalnya kayak apa mas ngapain sih nawarin saya nih ya kan, pasti ada yang begitu padahal kan dia maksudnya baik mungkin ya biar profesional aja gitu maksudnya sama-sama respect gitu ya, sama-sama profesi. Selama dia nggak merugikan kita kan ngapain kita juga usil gitu loh ya kan, maksudnya gitu kan. Ya gue setuju kata-kata lo tadi bahwa jangan mandang itu jadi isu yang udah melekat di otak gitu loh ya kan kita juga orang kayak gitu kan apa ya Chan ya, mungkin gini ya, mungkin ada beberapa oknum juga yang dia menghalalkan segala cara buat dapetin produk ya kan, mungkin ya Chan ada juga sampai sekarang. Tapi kan
ya balik lagi gitu. Itu kan beberapa gitu loh Chan. Iya, dan selama memang itu orang menawarkan secara profesional gitu ya udah jangan diisengin jangan gitu disengin. ya, Karena hargai emang, gitu. iya sih stereotip orang itu tentang pekerjaan SPG itu ya dia punya gadun, dia punya om-om gitu. Jadi nakal gitu. Ada mungkin yang seperti itu, tapi jangan menyamaratakan semua yang kayak gitu. Iya, Itu sih yang sangat disayangkan sebenarnya. Iya, makanya gue tertarik ngundang lo nih. Salah satunya gue mau tahu fenomena seperti itu tuh lo nanggepinnya gimana Chan sebagai leader gitu. Karena apa ya, ya kan nggak mungkin juga Chan tiba-tiba lo datang kayak, weh Pak lo apa gue kan nggak mungkin apa kan Chan. Lo kan juga pasti kan jaga tata krama ya kan? Dan itu lo datang ke wilayah orang ya kan gitu kan. Itu sih sebenarnya gue juga pengen tahu isu-isu yang terjadi seperti itu lo nanggepinnya gimana gitu. Oke. Terus kalau misalnya ngomongin jenjang karir Chan. Iya. Perspektif lo gimana Chan? Untuk seorang tim leader ini begitu lo mungkin atau nanti teman-teman juga di luar sana yang memang ada yang berpikiran seperti lo untuk mendedikasikan dirinya untuk terjun di dunia ini, jenjang karirnya gimana Chan? Jadi kalau kita bahas jenjang karir di tim leader, selama lu masih freelance, freelance dalam artian lu ngambil job dari satu agency ke agency yang lain. Ya. Itu mungkin lu bakal lama untuk di stuck di tim leader tersebut gitu. Tapi ada juga temen gua yang dia awalnya tim leader dan dia freelancer, akhirnya ditarik sama brand. Oh. Gitu karena melihat performanya. Ya. Atau pilihannya adalah bergabung di agensi tersebut. Gitu loh. Jadi misalkan ada satu agensi, kita namain lah agensinya agensi A lah misalkan. Kita ambil terus job dari agensi tersebut. Nah akhirnya dari agensi itu ngeliat, oh ini bagus nih. Dia akan ditarik sama agensi tersebut. Dan itu jenjang karirnya bisa aja lo jadi PIC. Bisa aja lo jadi supervisor di situ gitu. Jenjang karirnya ada. Jadi sebenarnya yang menentukan jenjang karirnya itu mau naik cepet atau apa itu diri kita sendiri sih. Gimana kita kasih kerjanya, kinerja kita semaksimal mungkin. Nah, terus lu juga harus ingat kayak contoh di saat lu mewakili satu agensi, lu ingat lu tuh mewakili nama baik agensi tersebut. Betul kan? banget. Jadi lu harus jaga banget nama baik agensi itu di lapangan. Gitu. Apalagi kalau lu udah megang brand, lu pasti dikasih seragam nih sama brand. Nah, lu menjaga nama brand itu juga. Itu makanya yang tadi dibilang sama lu Yud, kalau kejadian yang seperti itu gue menyikapinya gimana, gue nggak bisa yang main tangan juga gitu. Karena gue bawa brand nih. Gitu. Jadi gimana caranya mengclearkan kendala di lapangan itu dengan sebaik mungkin. Setuju gue, setuju Chan, setuju. Karena era sekarang udah bukan saatnya gontok-gontokan otot ya. Benar. Gitu, mendingan maksudnya selesaiin semua secara damai, yang penting dua belah pihak udah saling ngerti gitu ya, jangan terulang lagi. Betul. Ya itu gue setuju. Terus Chan, tadi sorry Chan, gue menarik nih. Ada experience lo di circle lo yang tiba-tiba malah diangkat jadi tim brand ya? Itu jadi apa Chan di sananya Chan? Nah jadi kalau teman gue yang kemarin yang ditarik jadi tim brandnya itu dia akhirnya bisa dibilang jadi apa ya? Jadi supervisor untuk brand tersebut. Oh, gitu. Jadi nanti jadi mungkin penilaian apa atau rekrutmen yang udah ditentukan lewat dia nih nanti ceritanya. Bisa lihat dibantu lewat dia. Atau jadi dia sebagai untuk perwakilan utama brand, jadi untuk memastikan jalannya event itu smooth, gitu loh. Jadi nggak ada kendala itu dia, gitu. Nah jadi lebih ya kita tahu lah, misalkan udah dikontrak sama, kasih contoh lah, misalkan udah dikontrak sama Wings, gitu kan, untuk megang misalkan brandnya apa nih, misalkan brandnya lu megang soft gitu kan untuk cuci baju. Nah itu lo udah pasti untuk dari segi salary dan segala macam tuh pasti udah lebih tinggi. Gitu. Yes. Dan in-house juga kan pasti kan. Oke. Menarik ya. Maksudnya rezeki nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Ya kan. Terus maksudnya ya itu dia balik lagi kan networking juga menentukan semua kan. Benar kata lo tadi, balik lagi ke diri kita masing-masing kan. Gitu. Oke. Untuk sekarang Chan, goals lo ini lu mau ke arah mana Chan? Maksudnya gini, lu sekarang dedikasi di tim leader, tapi kan lu pasti punya goals kan. Nanti gue habis dari sini gue mau ke sini nih. Walaupun mungkin dalam satu ranah di event organize gitu atau agency, nanti lu akan kemana Chan di bayangan lu abis ini gitu?
Kalau gue tuh punya goals, kita ngomongin yang jangka panjangnya kali ya. Goals gue sendiri tuh gue pengen punya IO sendiri. Oke. Gitu loh. Jadi IO sendiri yang bergerak di bidang yang sedang gue jalani. Iya, spesifik ya. Yes. Buat manpowernya ya. Betul. Ya. Karena dari pengalaman yang udah gue dapet, dari gue udah tahu mekanisme atau sistemnya seperti apa. Ya nggak menutup kemungkinan kenapa gue nggak coba untuk buka itu sendiri dengan tim gue sendiri. Seperti itu sih untuk goals. Setuju gue. Gue suka visi misi lo, cara berpikir lo kalau memang nanti goalsnya memang lo akan fight sendiri gitu nantinya, karena kan udah tahu nih mekanisme semua di bawah kan. Bener. Lo sekarang kenyang-kenyangin dulu Chan. Kenyang-kenyangin, belajar pokoknya kita gali terus sekarang. Bener-bener gue doain Chan biar lancar semuanya. Gue doain. Oke. Nah Chan, buat yang sekarang lo jalankan, kalau gue ngomongin salary dan benefit misalnya ya, semisal lo udah berpikir untuk nanti begitu lo ada istri, lo ada anak gitu, ini udah mencukupi nggak, Chan? Kira-kira? Kalau kita ngomongin salary yang sekarang ini, jadi gini, salary-nya itu adalah tergantung dalam 1 bulan berapa brand yang kita pegang. Oh, oke. Jadi hitungannya masih tetap proret. Iya, proret jatuhnya ya. Harian, daily. Iya. Jadi misalkan dalam 1 bulan itu gue megang banyak brand, banyak program, mau itu GT, mau itu MT, ada juga yang namanya tematik. Tematik itu adalah yang misalkan pernah dengar school to school, terus misalkan gotong royong rusun, kayak gitu itu tematik karena dia cuma 1 hari dan waktunya nggak lama. Gitu kan. Kalau banyak yang gue handle, wah itu sebulan sih 2 digit deh. Asli. Menarik deh. Iya. Menarik ya. Berarti ya benar, maksudnya benar kata lo, berarti proret ya. Tergantung pressure lo semana ya kan. Betul. Balik lagi karena kan kalau ngomongin jenjang salary dan lain-lain itu kan begitu pekerjaan lo makin banyak yang dikasih kan harusnya makin support ya gitu. Oke, menarik. Berarti lo semangat terus ya. Brand ayo datang ayo. Ya, gue handle aja, gue handle. Dan yang menarik itu masing-masing brand itu dia beda loh. Salary hariannya, daily-nya. Oh. Gitu. Jadi nggak sama. Misalkan kita ngambil minimumnya aja. Misalkan gue megang brand A 350.000 sehari. Lalu nanti bisa brand B nawarin dengan gue juga diminta gue sebagai TL-nya, itu bisa GoPay atau 650 dalam 1 hari. Berarti di sini kuncinya lu juga harus membaur komunikasi dengan si pihak brand juga ya? Harus gitu ya. Sama Lo maintain, lo reporting semua clear semua gitu ya. Lo harus jaga itu ya. Betul. Karena nanti nggak menutup kemungkinan yang awalnya kita disodorin sama agensi untuk TL, untuk kedepannya klien yang minta kita. Oh, iya. Saya mau ada program ini, tapi minta TL-nya Mas Ochan misalkan. Itu bisa banget. Oke. Wow, menarik Chan. menarik. Maksudnya ya itu, semua bener balik ke diri sendiri. Seberapa gigih lo, seberapa semangat lo nanti ya disitulah. Menarik Chan. Gue jadi luas nih, jadi maksudnya teman-teman semua juga luas banget apa yang dikasih informasi dari Ochan, walaupun sebenarnya waktunya kita nggak cukup nih Chan. Kayaknya kurang ya. Harus 2 hari 3 hari kita ngobrol. Iya, jadi tim leader ya bukan sebatas kita yang kita lihat mereka cuma ngintilin SPG atau SPB-nya doang, Chan, jagain terus tapi ternyata ya itu lo harus visioner juga. Lo kan lo kayak tadi lo bilang lo ngelihat ada insight, lo harus ngelihat lokasi yang strategis gitu kan, terus lo tahu cara propose ke orang caranya begini, nggak boleh lo langsung hard sell apa segala, nah gitu-gitu loh, itu kan kompleks semuanya Chan, ya kan yang lo udah kemaskan gitu. Salut gue, maksudnya gue udah tahu sekarang Chan ya, kayak yang selama ini gue lihat ya kayak cuma supervisi aja gitu kan, ngawasin gitu, terus ntar cari warung minum dulu teh botol, yang lain kerja. Itu sebenarnya salah satu enaknya kerja di lapangan. Iya. Kita istirahatnya fleksibel. Iya. Gitu. Tapi balik lagi yang dibilang tadi, dia situasional juga di lapangan. Iya, itu dia makanya. Bahkan lu sampai ya udah kalau kita buat sama-sama bareng-bareng, ya ayo achieve bareng. Lu juga turun kan gitu kan. Turun dagang kan. Yes. Menarik Chan. Oke, kita udah masuk segmen terakhir, nggak berasa Chan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah ya, lebih lanjut lah ya, sambil main Mobile Legend. Sambil kita ngereng ya. Boleh. Oke, teman-teman semua. Jadi Ochan tadi udah, by the way Ochan ini nama aslinya Yofran. Jadi kita manggilnya kebiasa Ochan gitu. Jadi udah semua dikasih tahu informasinya. Mungkin teman-teman nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya lebih langsung, boleh nggak Chan di share Instagram lo mungkin? Boleh. Kalau ada yang mau DM iseng, Bang Ochan misalnya, gue mau coba interest ikutin jejak lo nih, gimana awalnya baiknya, mungkin minta saran dari lo nanti. Minta apa?